Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susana Amnahas dengan NIM 2201140162. Saya adalah mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3 kelas D. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang esensi kurikulum IPS SD di kelas tinggi. Kita akan masuk dalam konsep kurikulum 2013. Pengertian secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurir, yang artinya pelari, dan cura yang berarti tempat pengucuan. Dalam bahasa Prancis, istilah kurikulum berasal dari kata cur yang artinya berlari, dan kurikulum adalah suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dalam garis finish untuk memperoleh media atau penghargaan. Yang berikut itu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman skill pendidikan yang berkarakter siswa dituntut untuk paham atas materi dalam berdiskusi dan berpresentasi, serta aktif dalam berdiskusi, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Yang berikut itu pendidikan ilmu sosial, pengetahuan sosial. Yang berikut itu pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah salah satu kajian yang terpadu yang menimpukan penyederhanaan, adaptasi, dan seleksi modifikasi dari yang diorganisasikan dari konsep-konsep atau keterampilan-keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Yang kedua itu perorganisasian isi materi IPS. Perorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran atau yang biasa disebut dengan self learning, sehingga organi tersebut memiliki pendekatan berpikir yang bertindak dalam beragam perubahan yang muncul. Yang ketiga itu tujuan IPS bagi peserta didik. IPS bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya belajar IPS anak memiliki kemampuan untuk menyelidiki, menemukan ide, konsep baru, sehingga mereka mampu melakukan perspektif dan untuk masa depan yang akan datang. Yang berikut itu karakteristik peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Yang karakteristik pembelajaran IPS SD di kelas tinggi. Apabila kita memperhatikan dengan teliti dalam cermat bahwa inti proses pembelajaran di kelas tinggi, pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematis untuk mempelajarikan ternyata konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya dapat dilaksanakan oleh siswa kelas sekolah tinggi, kelas tinggi sekolah dasar. Yang berikut itu ada beberapa metode, yaitu yang pertama itu simulasi, yang kedua itu pemecahan masalah, yang ketiga itu permainan perang, yang keempat penguasaan, dan yang berikut karya wisata. Kita akan masuk ke dalam pengertian peristiwa. Peristiwa merupakan suatu kejadian yang benar-benar dan yang pernah terjadi yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hal ini peristiwa itu biasanya sudah menjadi sejarah, yakni kejadian yang sudah ada di masa lampau, yang telah terjadi atau yang benar-benar terjadi. Yang berikut itu fakta. Secara harafiah, fakta berarti sesuatu yang telah diketahui terjadi benar, atau bisa juga dianggap bahwa adalah suatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan realitas dan real, dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Yang berikut itu konsep. Konsep adalah suatu istilah yang mengungkapkan abstrak yang digunakan untuk bertujuan mengklasifikasi atau mengkategorikan, mengelompokkan benda, gagasan atas peristiwa. Misalnya kita akan mengklasifikasi jenis-jenis yang
jenis-jenis yang ada di atas dan disebutkan kata keluarga, maka dalam keluarga itu termasuk bapak, ibu, anak, dan sebagainya. Yang berikut itu generalisasi. Hubungan antara peristiwa, konsep, dan generalisasi dapat menyimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta dan generalisasi yang mempunyai makna yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Hasil pemikiran tersebut bisa merupakan kemungkinan yang akan terjadi atau kepastian. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.